Kira-kira Wardah Moist Dew Tint ini bagus atau enggak? Mana warna kokoanya? Wow, coklat tapi merah, tapi beneran coklat. Swatches semua shades-nya di bibir. Setelah dihapus pun bibirku tuh gak iritasi. Wardah, oh Wardah, ini kayaknya Wardah ya, makin mendekati akhir tahun ada aja yang baru. Sampai aku sendiri nih semacam warga internal kan ya, bisa dibilang ya. Karena ya setiap ada produk baru pasti ordelnya calling aku, Kak ada produk baru nih, mau cobain nggak gitu kan ya. Tapi belakangan ini tuh kayak tiap minggu selalu ada, sampai kadang aku nggak update, terus nanti tiba-tiba PR package-nya nongol aja sendiri gitu, kayak wah ini produk apa. Salah satu produk yang baru aja launching dan langsung booming adalah Wardah Dew Tint. Ini tuh lip tintnya Wardah langsung hadir dengan 8 shades totalnya ya, say. Kira-kira warnanya sama matang approve nggak? Terus ketahanannya gimana? Bikin bibir kering dan iritasi nggak? Karena kebanyakan lip tint itu di bibirku yang sensitif itu sering banget makin lama dipakai makin kering. Kira-kira Wardah Moist Dew Tint ini bagus atau enggak? Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Curhat dulu kali ya. Beberapa kali aku pakai lip tint itu, masalahnya itu biasanya tuh ada di stainnya yang nggak rata, tahu kan? Kadang suka bergaris-garis, terus ya warnanya tuh ya menclak sana sini gitu loh, warnanya nggak rata. Terus makin lama dipakai, lembabnya makin hilang, malah bikin bibirku sampai kering kerontang. Apalagi kalau yang water base formula, nggak bisa deh aku pakai lip tint yang water base. Terus biasanya masalah lainnya adalah suka ada aroma-aroma yang ganggu, ada rasa kayak manis-manis hint pahit gitu, paham kan ya? Coba kita langsung bedah aja ya dari packagingnya dulu. Jujur untuk packagingnya Wardah Moist Dew Tint ini terlihat targetingnya lebih ke ABG kayak aku ya. ABG kok hamil. Untuk nama brandnya ada di sini kecil tuh. Terus nama produknya ada di lingkaran sini, Moist Dew Tint. Terus di bagian bawahnya itu seperti biasa ada nama shades-nya, ada logo halalnya. Terus warnanya itu sebenarnya tergantung warna shades-nya, jadi tiap kemasannya beda-beda tergantung warna shades-nya gitu. Aplikatornya, awal-awal aku mikirnya kayak ini sama nggak ya kayak MOP. Enggak sih, dia bukan yang model C-curl ataupun yang model melengkung, dia modelnya lebih ke angle. Tapi ini bisa lebih memeluk bibir daripada model yang lurus doang gitu, paham kan ya? Tuh, ini aku coba swatches di tangan. Tuh, ih cantik banget, bener-bener dewy gitu kelihatannya, moisturizing. Untuk lemnya sendiri dia 24 jam moisturizing dengan triple plum moisture. Jadi dia terlihat seperti gloss tuh. Dia lebih ke oil base gitu sih. Terus pas dipakai, klaimnya sendiri ada cooling sensationnya. Untuk formulanya itu ada kandungan oat milk dan pentavitinnya. Tuh glossy-nya. Pas habis di blend, minyaknya nyebar ke sini nih. Catet total shades-nya ada 8 dan ini aku lampirin dulu swatches di tangan. Dari total 8 shades ini udah ada pembagian jelasnya dari Wardah sendiri untuk tiap personal colornya. Untuk spring, summer, autumn, winter udah ada tuh pembagian jelasnya dan berdasarkan undertone-nya masing-masing juga. Sekarang kita coba bahas satu persatu tiap shades-nya. Ini shade yang pertama tuh, shade 01 Rose Milk Parfait. Untuk warnanya sendiri ya, kalau misalnya di tanganku kelihatannya ya warna pink aja. Tapi kalau di bibirku yang lumayan gelap itu hasilnya kayak pink tapi cenderung lebih ke merah. Sebenarnya masih oke sih di tan skin. Dan untuk shade 1 ini sendiri juga aku tuh sebenarnya masih pede gitu makainya. Tapi kalau untuk rekomendasi dari Wardah sendiri, ini cocoknya buat personal color winter dan undertone-nya lebih ke cool. Kayaknya ini bagus banget kalau misalnya buat kalian ya yang
warna kulitnya itu kayak teteh-teteh Bandung. Nah, warna kulit kuning langsat ataupun lebih cerah lagi pasti bagus banget pakai shade 01 ini. Next, ini shade 02. Tuh, Pink Lemonade. Warnanya beda banget ya sama shade 01 yang atasnya ini. Pink Lemonade ini kalau misalnya di tangan kelihatannya warnanya lebih ke pinky peach gitu. Tapi di bibirku yang lumayan gelap itu berubahnya jadi kayak pink berry gitu loh di bibirku. Karena kulitku itu hitungannya masuknya di light to medium tan skin ya. Untuk shade 02 ini aku sebenarnya masih oke gitu buat makainya. Tapi kalau rekomendasi dari Wardah sendiri, ini lebih cocoknya untuk cool tone sih. Jadi buat yang warna kulit kuning langsat ataupun lebih terang lagi yang fair gitu, ini bakalan bagus banget dan lebih cocok ke personal color yang summer. Summernya tuh summer cool gitu. Mungkin lebih ke bright summer kali ya. Bagus banget buat jadi warna basic ombre sih shade 02 ini. Berikutnya shade 03 peach cream. Tuh, warnanya beda lagi nih sama yang atasnya. Ini tuh kalau misalnya dilihat dari dua shade sebelumnya, ini kelihatan yang warnanya tuh paling apa ya, lebih ke transparan. Dan kalau misalnya dilihat sekilas itu kayak warna peach, orange dengan sedikit banget ada hint coklatnya gitu. Jadi kalau misalnya dipakai di bibirku, ini kayak warna asli bibirku. Shade 03 ini tuh bisa dibilang salah satu shade favoritku karena emang cocok banget untuk yang warm tone. Nah, aku itu untuk undertone-nya masuknya di neutral to warm sih. Jadi nggak terlalu kuning tapi juga nggak terlalu peach. In between rata, warnanya balance gitu. Tapi ya kalau misalnya untuk undertone yang lebih aman sendiri sih lebih ke neutral ya. Tapi ini masih oke banget sih untuk warm gitu kan ya. Untuk dipakai sendirian aku pede banget. Jadi lebih kayak my lips but better gitu loh. Ini definisi yang sempurna untuk menjabarkan warnanya. Shade 4 Caramel Brulee. Pas baru diaplikasiin di tangan sih warnanya menurutku kurang karamel ya. Harus ditunggu sekitar beberapa menit sampai warnanya ada oksidasinya baru paham. Oke, ini warnanya beneran warna-warna karamel gitu loh. Dan menurutku ini oke banget sih buat ombre karena warnanya itu nude banget kalau di bibirku. Dan masih oke sih, ini tone-nya lebih ke warm gitu. Jadi masih masuk tuh untuk warna kulit kuning langsat atau warna kulit kayak aku, sawo matang, ini masih oke banget. Dan untuk personal colornya sendiri, dia masuknya emang ke autumn ya. Dan aku itu personal colornya sebenarnya lebih ke spring, tapi masih oke banget sih untuk dipakai sendirian ataupun dijadiin warna dasar buat ombre karena masih masuk di range nude. Shade 05 Cocoa Melt. Jujur pas di-apply aku bingung sih, mana warna cocoanya gitu ya. Ini lebih ke coklat susu yang tercampur buah peach kali ya. Tapi coba kita lihat nanti setelah beberapa menit apakah warnanya akan berubah menjadi lebih coklat. Sekarang aku tahu bedanya shade 04 sama shade 05. Kalau si caramel brulee ini lebih ke coklat orange, kalau cocoa melt ini lebih ke coklat merah. Tapi masih oke lah ini untuk warm tone. Untuk personal colornya sendiri dia masuk ke warna autumn. Nah, kayaknya ini warnanya bakalan lebih coklat lagi kalau misalnya kalian punya warna kulit yang cerah banget, yang lebih ke putih pink. Ini coklatnya bakalan keluar banget sih. Tapi kalau misalnya di kulit sawo matang kayak aku yang kecenderungan garis bibirnya juga lumayan gelap, ini warna coklatnya bakalan lebih kelihatan ke merah sih, bukan ke coklat gitu. Tapi ya masih oke lah ini warnanya. Shade 06 ini warna cherry gelato. Warnanya di bibirku lebih ke dark cherry dan aku ngerasanya di muka aku tuh jadi bikin galak gitu. Shade 06 cherry gelato ini kalau di bibirku ini bikin muka kelihatan galak dan gigi kelihatan putih cerah gitu loh. Ini ya tentu ya masuk di warm tone dan untuk personal color seasonnya masuknya ke spring. Jadi tentu ini masih approve di warna kulitku karena masih masuk di spring dan untuk warm tone gitu kan ya. Dan untuk aku pakai sendiri aku masih lumayan pede tapi dengan catatan harus aku ombre karena kalau dipakai sendiri galak banget mukaku. Shade 07 wow, plum sorbet. Ini sih warna yang udah jelas lah aku paling suka, tentu coklat tapi merah tapi beneran coklat. Shade 07 itu yang lagi aku pakai juga di bibir. Ini tuh memang warna coklat dengan hint merah, jadi warnanya tuh nggak
nanggung menurutku. Untuk sebuah lip tint menurutku ya, makin warnanya gelap tuh makin bagus di kulit sawo matang dengan kecenderungan warna bibir yang gelap. Nah, shade 07 ini definisi beneran coklat tapi merah gitu. Dan untuk personal color seasonnya sendiri itu emang dia tuh cocoknya untuk autumn dengan undertone-nya yang warm. Jadi ya of course lah sawo matang approve. Shade terakhir ini shade 08 Mulberry Shake. Ini dominan warna merah tapi ungu gak sih? Ternyata kalau di tangan warna Mulberry Shake ini gak terlalu segelap shade 07 ya ternyata ya. Tapi kalau di bibirku karena dia mungkin ada hint ungunya ya, jadi kayak langsung nyatu ke bibir dan gelap banget, bikin kelihatan kayak vampy looks gitu. Untuk personal color seasonnya dia masuknya di winter of course. Terus untuk undertone yang cool, kalau misalnya warna kulit kalian itu yang dominannya cerah, putih kuning, kuning langsat, pakai warna si Mulberry Shake ini bakalan langsung ke tone up gitu loh warna kulitnya. Cuma aku yakin gak semua orang pede untuk pakai warna ini sendirian sih. Jadi kayaknya emang kalau misalnya dilihat sekilas tuh, yang atas sama yang bawah ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang atasnya ini bisa jadi pilihan untuk ombre untuk warna yang bawah ini dari 5, 6, 7, 8-nya gitu. Sekarang kita cek stain-nya ya. Karena kan ini lip tint ya yang udah jelas kalau misalnya untuk ketahanan si gloss dan warnanya ini bakalan pastinya dipakai makan ya hilang. Ini aku coba hapus dulu pakai tisu. Tuh. Nih. Si gloss stainnya dan ini sisa stainnya. Tuh, balik lagi tergantung warnanya sih menurutku. Jadi makin gelap stainnya itu makin pekat. Nah sekarang aku coba hapus pakai Wardah Lightening Oil Infused Micellar Water kesayangan aku dan mungkin beberapa di antara kalian juga suka ya. Kita coba hapus. Untuk shade 1, 2, 3, 4 nggak terlalu effort sih. Tapi 5, 6, 7, 8 lumayan susah ya ngapusnya. Menurutku ya ini lip tint tuh bisa dijadiin warna dasar sebelum kalian pakai lipstick merek apapun ataupun lip balm merek apapun. Karena kan kalau pakai lip tint itu kan stainnya itu lebih pekat di bibir gitu. Jadi kayak ngasih warna di bibir gitu kan. Terus setelah dihapus ataupun produk di atasnya hilang tuh kayak warna bibirnya masih ada gitu. Wardah Moist Dew Tint ini tuh penyempurnaan dari semua lip tint yang ada. Dan dengan harga di bawah 100.000, warna-warnanya itu masih banyak banget yang sawo matang approve sih. Salut sih aku sama Wardah. Menurutku Wardah Moist Dew Tint ini untuk moistnya dapat, untuk dewy-nya dapat, glossy, plumpy, intense color, stain yang rata, itu semua klaimnya sesuai dan emang oke banget. Tapi untuk ketahanannya menurutku masih so-so ya, bukan yang tahan lama banget hingga kiamat gitu, enggak. Ini masih yang melembabkan dan tipe yang enggak nyakitin bibir karena dia oil based formula. Jadi setelah aku review dan pakai swatch semua shades-nya di bibir, setelah dihapus pun bibirku tuh gak iritasi. Ya Allah, alhamdulillah banget karena aku lumayan worry ya kalau misalnya nge-review lip tint suka bikin bibirku jadi geradakan dan iritasi gitu. Tapi si Wardah Moist Dew Tint ini terbukti di bibirku yang sensitif banget ya kayak test pack tetap aman. Dan menurutku ini tuh bisa jadi the next generation of lip tint. Dan kalau misalnya kalian butuh rekomendasi ombre, ini yang lagi aku pakai saat ini. Ini aku pakai shade 03 dan 07. Kalian cek langsung aja di official store-nya. Saranku belinya pas lagi live aja karena biasanya ada promo bundling gitu loh. Dan kalau aku cek sih shade 03 sama shade 07 itu suka ada promo bundling ombre gitu. Iya, kalau bisa suka dua-duanya kenapa harus satu gitu kan ya prinsipnya. Kenapa? Nggak percaya? Coba aja beliin aku 2 shades-nya. Kalau nggak percaya pasti bakal aku pakai dua-duanya. Sekian reviewnya. Makasih banyak buat kalian yang udah request terus buat aku nge-review Wardah lip tint ini. Dan makasih juga buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!